Oke guys, semuanya apa kabar? Kalian udah siap belum hari ini mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, ayo kita semua harus duduk yang rapi. Gak boleh jalan-jalan ke sana kemari, karena kita mau duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Gak boleh ngobrol juga ya sama kakak adik yang lain. Ayo sebelum memulai cerita pada pagi hari ini, yuk kita semua lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Ya, gak boleh ngintip-ngintip ya. Ayo semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua masih boleh berkumpul bersama-sama secara online untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga akan menyanyi, memuji nama Tuhan. Kau berkati Tuhan agar kami semua bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik saat mendengarkan firman Tuhan. Gak jalan-jalan sendiri, gak ngobrol sendiri, tapi kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan yang kami punya, untuk kekuatan yang keluarga kami punya, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, Engkau yang berkati hati kami semua agar dipenuhi oleh sukacita. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, adik-adik sekarang ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, memuji untuk Tuhan. Harus semangat ya nyanyinya. Let's go. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman,
Ya, adik-adik, puji Tuhan, kita sudah menyanyi, memuji nama Tuhan. Siapa di sini yang sudah merasakan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, sekarang kita mau mulai mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Ayo semuanya duduk yang manis, kakinya dilipat yang baik, ditekuk, nggak boleh jalan-jalan lari-lari ke sana kemari. Karena saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus memiliki sikap yang baik, harus duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Ya, adik-adik? Oke, sekarang kakak tanya siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, cerita tentang apa ya minggu lalu? Ada yang ingat? Ayo. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang persiapan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, sekarang adalah lanjutannya. Apakah bangsa Israel berhasil memasuki tanah Kanaan? Nah, adik-adik, coba sekarang ya. Kakak mau tanya, adik-adik ini umur berapa sih sekarang? Umur 3? Ada yang umur 3? Ada yang umur 5? Umur 5? Atau umur 4? Atau masih ada yang dede-dede bayi? Nah, umur kita masih sangat muda ya. Baru umur 3, umur 4, umur 5, umur 1, umur 2. Nah, tapi kalian tahu nggak? Ada seorang kakek bernama kakek Musa. Nah, kakek Musa ini yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan umur kakek Musa ini berapa? Dia sudah berumur 120 tahun. Wow, sudah sangat tua ya. Nah, karena kakek Musa sudah berumur, Tuhan bilang bahwa Sungai Yordan ini tidak akan kamu seberangi. Maka kakek Musa akan memanggil satu orang untuk membantu bangsa Israel berhasil memasuki tanah Kanaan. Nah, kemudian akhirnya Tuhan menyuruh Yosua yang akan menyeberang di depanmu dan juga akan membantu bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, Tuhan berfirman bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan gemetar, karena Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Nah, kemudian Musa memanggil Yosua dan juga berkata kepada seluruh orang Israel untuk tidak takut memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan negeri itu kepada mereka dan juga akan memimpin mereka sampai mereka ada di situ. Nah, kemudian Musa menulis hukum Taurat dan juga memberikannya kepada imam-imam Bani Lewi. Nah, ini ada gambarnya saat Musa menuliskan hukum Taurat. Nah, Musa ingin agar hukum Taurat ini atau perintah-perintah dari Tuhan ini dibacakan dan juga diketahui oleh seluruh bangsa Israel, agar bangsa Israel itu taat kepada Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Nah, kemudian Tuhan Yesus berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Sekarang panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia supaya aku memberikan perintah kepadanya." Nah, jadi setelah itu Musa pun memanggil Yosua dan juga kemudian Tuhan berfirman kepada Musa bahwa bangsa Israel ini akan menjadi bangsa yang nakal dan juga akan meninggalkan aku. Kemudian mereka akan mengingkari perjanjianku
yang sudah kubuat dengan mereka. Lalu aku akan marah dan aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka. Nah, oleh sebab itu, tuliskan nyanyian-nyanyian ini dan ajarkan kepada orang Israel agar orang Israel ini mengingat apa yang sudah kulakukan untuk bangsa Israel. Nah, kemudian Musa menuliskan nyanyian-nyanyian itu dan mengajarkannya kepada bangsa Israel. Nah, kemudian Tuhan berkata lagi kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan, dan aku akan menyertai engkau. Wah, Tuhan Yesus sudah beberapa kali ya adik-adik berbicara kepada Musa dan Yosua untuk teguhkan dan kuatkan hatimu. Karena ini adalah saat-saat di mana bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Nah, betul adik-adik, ternyata tidak lama kemudian kakek Musa meninggal. Setelah kakek Musa meninggal, banyak orang Israel yang menangis pada hari itu karena kakek Musa telah banyak membantu bangsa Israel dalam perjalanannya keluar dari Mesir. Bangsa Israel banyak yang menangisi kepergian kakek Musa. Nah, kemudian kalian ingat gak siapa nama orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan kakek Musa? Betul, Yosua. Ingat-ingat ya adik-adik, setelah kakek Musa meninggal, kakek Musa digantikan oleh Yosua. Nah, saat itu Yosua dipenuhi oleh roh kebijaksanaan dan semua orang Israel mendengarkan perkataan Yosua karena Yosua telah dipilih untuk menggantikan Musa dalam membantu bangsa Israel. Nah, kemudian berkatalah Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan perintah yang sudah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus berkata lagi kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kemudian Yosua memberikan perintah kepada pasukan bangsa itu untuk menjalani seluruh perkemahan dan memperhatikan bangsa itu, karena mereka akan segera pergi untuk pergi ke tempat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Kemudian mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, sama seperti kami mendengarkan Musa, demikian kami juga akan mendengarkan perintah Yosua. Hanya kiranya Tuhan menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Nah, akhirnya semua bangsa Israel mau mendengarkan perintah Yosua, karena Yosua adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Musa. Nah, adik-adik, coba ada yang ingat gak tadi berapa banyak sih kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Wah, Tuhan Yesus dan juga Musa telah berkata beberapa kali adik-adik untuk memberikan semangat dan kekuatan kepada Yosua dan juga bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai Yosua dan juga bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Nah, adik-adik, ayo kita semua juga lihat apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan berkata bahwa kita semua harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan juga jangan takut. Karena apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Tuhan akan memimpin setiap apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya adik-adik takut, wah besok aku
hari pertama sekolah nih. Nah, adik-adik berdoa sama Tuhan. Tuhan, berkati aku biar aku tidak takut, karena aku percaya Tuhan selalu menyertaiku. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Jangan lupa, apapun yang kita lakukan, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oke, adik-adik? Nah, sudah selesai cerita hari ini tentang perjalanan bangsa Israel mau menuju ke tanah Kanaan, dan juga tentang kakek Musa yang akhirnya digantikan oleh Yosua untuk membantu bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bagaimana ya cerita kelanjutannya? Jangan lupa untuk kita sama-sama kembali mendengarkan cerita firman Tuhan minggu depan. Ya, kita semua ketemu lagi untuk mendengarkan lanjutan dari cerita minggu ini. Adik-adik semua harus tetap jaga kesehatan ya. Karena masih pandemi, jadi kita harus tetap pakai masker kemanapun kita pergi. Tetap harus jaga jarak dari teman, dari tetangga, dan juga selalu mencuci tangan agar kita semua sehat dan juga minggu depan bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang ayo kita berdoa dulu ya untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan dan juga tutup mata karena kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, cerita yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Berkati agar kami semua dapat memahami dan juga mengetahui maksud Tuhan Yesus dalam cerita pada pagi hari ini. Kami belajar dari kisah Musa dan juga Yosua dan juga bangsa Israel agar kami tidak takut untuk menjalani hari-hari kami. Saat kami takut, kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan dan juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kakak-kakak yang sudah menceritakan firman Tuhan dan juga kami semua yang sudah mendengarkan dengan baik. Berkati agar kami dapat terus melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau selalu berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami tidak takut. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sudah selesai cerita pada pagi hari ini. Sehat-sehat semua, kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.